Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 32. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam formasi ilusi, di area terbuka di tepi sungai Zhuang, Xiao Chen yang telah mengering terbaring di tanah. Tidak diketahui apakah ia hidup atau mati. Tubuh Xiao Bai telah pulih ke penampilan normalnya. Setelah mengamuk, ia akan sangat lemah dan putus asa. Namun, ia tidak langsung beristirahat ketika melihat kondisi Xiao Chen. Ia malah bergegas keluar dari formasi ilusi. 4 jam kemudian, ia kembali berlumuran darah. Ia menggenggam buah obat yang cahayanya mengalir di sekelilingnya dengan cakarnya. Jika Xiao Chen tidak pingsan, ia akan langsung mengenali buah di telapak tangannya sebagai pomelo inti merah. Ini adalah bahan penting untuk menyempurnakan pil obat penyembuhan berkualitas tinggi. Pomelo inti merah tumbuh di area terdalam hutan Savage. Pasti ada binatang roh kuat yang menjaganya. Xiao Bai menyeret tubuhnya yang rapuh dan memetik tanaman itu. Tidak diketahui seberapa parah kerusakan yang dideritanya. Xiao Bai mencari mangkuk porselen tempat Xiao Chen biasa minum, dan dengan hati-hati memecahkan jeruk bali merah. Jeruk bali merah itu berubah menjadi cairan obat yang menyegarkan. Xiao Bai mengangkat mangkuk itu dan menuangkan cairan obat itu ke mulut Xiao Chen. Akhirnya, cairan itu menetes sedikit ke luka panah di dada Xiao Chen. Setelah semua ini selesai, suasana hati Xiao Bai yang tegang akhirnya mereda. Tubuhnya yang kelelahan langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang ke dalam Spirit Blood Jade. Khasiat obat dari pomelo inti merah yang diinfuskan ke dalam tubuh Xiao Chen. Metode konsumsi langsung ini dianggap tabu bagi para praktisi biasa. Hal ini karena buah obat yang belum diolah mengandung kekuatan obat yang sangat dahsyat. Jika digunakan secara langsung dan tidak hati-hati, darah dan ki akan bergejolak, menyebabkan tubuh meledak dan mati. Kebanyakan alkemis akan mengolah pomelo inti merah ini menjadi setidaknya 10 pil pengembalian esensi dan memisahkan kekuatan obatnya. Hanya dengan cara ini, pil ini cocok untuk digunakan oleh para kultivator. Kondisi Xiao Chen saat ini sungguh istimewa. Tubuhnya kini bagaikan bangunan yang masih memiliki 1000 hal yang harus diselesaikan sebelum rampung. Darah dan ki di tubuhnya sangat tipis, ia akan mampu mengatasinya, bahkan jika ia mengonsumsi pomelo inti merah lagi. Di kota air putih, orang-orang melihat tetua pertama klan Jiang keluar dari hutan Savage. Ia kemudian diikuti oleh Duan Muking, Chu Chaoyun, dan Hua Yunfei, mereka semua dalam kondisi menyedihkan. Terutama Hua Yunfei, ia tampak sangat pucat dan lemah. Jelas ia menderita luka serius. Seluruh kota air putih langsung menjadi kacau. Xiao Chen ini ternyata mampu membuat banyak orang kembali dengan semangat rendah setelah kekalahan. Dari mana datangnya Santo ini? Ia bahkan mampu melukai penerus 3 kekuatan Provinsi Dongming. Terutama Hua Yunfei, ia baru berusia 17 tahun dan telah membangkitkan roh bela diri mutasinya sejak lahir. Setelah debutnya, ia belum pernah dikalahkan oleh seseorang dari generasi yang sama. Bahkan generasi yang lebih tua pun harus waspada terhadapnya. Hanya kematian yang tersisa ketika sungai darah mengalir. Ini adalah pepatah tentang Hua Yunfei di Provinsi Dongming. Ini adalah pepatah yang diketahui semua orang. Sudah banyak orang yang menganggapnya sebagai pakar terbaik generasi muda dan telah memberinya gelar itu di hati mereka. Bahkan banyak orang yang berkuasa mengira bahwa, setelah Kaisar Guntur, dia kemungkinan akan menjadi putra surga yang dibanggakan di benua Tianwu, yang pertama dalam 1000 tahun terakhir. Namun, tak seorang pun menyangka Hua Yunfei akan dikalahkan oleh seorang murid bela diri kelas unggul di kota air putih yang tak seberapa ini. Tak seorang pun berani mempercayainya ketika berita itu menyebar. Tak lama kemudian, rumor tentang Xiao Chen terus beredar. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah penerus klan bangsawan tersembunyi, ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah murid terakhir dari sekte tak dikenal. Bahkan, beredar rumor konyol bahwa ia adalah seorang kultivator yang diutus oleh bangsa Jin Agung. Kota air putih, klan Jiang, aula besar. Jiang Mingsun memukul meja dengan keras. Jiang Yuns, apa kau melakukan tugasmu dengan benar? Kau sudah menjadi Grandmaster bela diri, tapi kau tidak mampu menghadapi murid bela diri unggulan. Apa kau tidak punya malu? Jiang Yuns, yang berada di bawah, berkata dengan nada agak tidak yakin, bahkan penerus 3 kekuatan pun terluka olehnya. Aku berhasil melukainya parah dengan 1 anak panah. Mendengar ini, Jiang Mingsun sangat marah. Wajahnya memucat saat ia memarahinya dengan marah, masih mencari-cari alasan. Peta itu hampir mereka dapatkan, dan kau masih ingin aku memujimu untuk itu.
Jiang Yun tahu dia salah bicara, jadi dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Kepala klan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Kalau aku tidak menangkap bocah itu, aku tidak akan pernah kembali." Wajah Jiang Mingsun muram dan ia tersenyum dingin, "Kalau kau tidak bisa menangkapnya, kau boleh membunuhnya. Kalau peta itu jatuh ke tangan tiga kekuatan, lupakan saja soal mempertahankan posisi tetua pertamamu." Punggung Jiang Yun dipenuhi keringat dingin. Setelah bangkit dan pergi, ia memarahi Xiao Chen beberapa kali dalam hati, "Jika aku berhasil menangkapmu, aku akan membiarkanmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian." Tak lama setelah Jiang Yun pergi, seorang murid klan Jiang bergegas masuk dan berkata kepada Jiang Mingsun, melapor ke kepala klan. Seseorang telah menyerahkan salinan peta peninggalan kuno ke benteng yang didirikan klan di timur kota, dengan imbalan 1000 tael emas. Jiang Mingsun dipenuhi kegembiraan ketika mendengar ini. Mungkinkah kultivator lain berhasil membunuhnya? Ia mendesak dengan tergesa-gesa, "Cepat, tunjukkan padaku." Sebelum murid klan Jiang itu sempat menyerahkan peta itu kepada Jiang Mingsun, seorang murid klan Jiang lainnya bergegas masuk dan berkata dengan suara lantang, melapor ke kepala klan. Seseorang telah menyerahkan salinan peta peninggalan kuno ke benteng yang didirikan klan di sebelah barat kota, dengan imbalan 1000 tael emas. Benih keraguan muncul di hati Jiang Mingsun. Mengapa ada dua salinan peta itu? Mungkinkah salah satunya palsu? Melapor ke kepala klan. Seseorang menyerahkan salinan peta sisa-sisa kuno ke benteng yang didirikan klan di utara kota, dengan imbalan 1000 tael emas. Melapor ke kepala klan. Ketika kecurigaan Jiang Mingsun semakin kuat, segerombolan orang bergegas masuk, melaporkan bahwa seseorang telah mencapai puncak peta dan mengklaim hadiahnya. Jika ditambahkan dua orang sebelumnya, totalnya ada 10 salinan peta, yang menyebabkan mereka kehilangan 10.000 tael emas. 10.000 tael emas adalah jumlah uang yang sangat besar. Klan Jiang hanya menerima pendapatan 1 juta tael emas per tahun. Ini setara dengan 1% dari pendapatan tahunan seluruh klan. Siapapun pasti akan merasa sakit hati dengan kehilangan sebesar itu. Jiang Mingsun menahan amarahnya dan memeriksa 10 salinan peta tersebut. Ia menemukan semuanya palsu. Terlebih lagi, 10 salinan ini hampir identik satu sama lain. Jelas bahwa ini dilakukan oleh satu orang. Jiang Mingsun tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Selama 100 tahun terakhir, tak seorang pun di kota air putih berani mengejek klan Jiang. Hadiah ini ditentukan oleh dirinya sendiri, jadi tentu saja ia tahu celahnya. Namun, ia tidak menyangka akan ada yang memanfaatkan celah tersebut. Selama 100 tahun terakhir, klan Jiang telah menjadi kekuatan terkuat di kota air putih. Ia berani memberikan hadiah karena ia yakin. Namun, ia tidak menyangka akan ada orang yang berani memanfaatkan celah ini. Ia berkata dengan suara dingin, "Cari tahu siapa pelakunya dalam 3 hari. Aku akan menghancurkan seluruh klannya." Apa dia pikir klan Jiang kita mudah diganggu? Orang-orang itu pergi begitu menerima perintah. Pada saat itu, seorang kultivator di sampingnya berkata dengan suara lembut, "Kepala klan, sepertinya ada dua kata yang tersembunyi di peta." Mendengar ini, Jiang Mingsun tampak cemas. Ia mengambil peta dan mengamatinya dengan saksama. Rute yang tergambar di peta, di antara gunung dan sungai, membentuk guratan-guratan samar, guratan-guratan yang membentuk karakter Mandarin. Catatan, Anda mungkin telah menyadari bahwa karakter Cina ditulis menggunakan serangkaian goresan yang digabungkan untuk membentuk piktogram. Setelah sekian lama, Jiang Mingsun menggumamkan dua kata itu, kata-kata ini sepertinya bodoh, jalang. Ledakan. Jiang Mingsun mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu menggedor meja tempat peta itu diletakkan dengan keras. Meja kayu itu meledak dengan suara keras, berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya. 10 orang yang berlutut di bawah begitu ketakutan hingga gemetar. Mereka belum pernah melihat Jiang Mingsun kehilangan kesabaran seperti itu sebelumnya. Bahkan ketika tetua pertama datang tadi, ekspresinya tidak semenakutkan itu. Wajah Jiang Mingsun yang sudah tua memerah seperti hati babi saat ia berkata dengan kesal, "Sampah. Enyahlah. Kalau kalian menerima peta seperti ini lagi di masa depan, kalian boleh keluar dari klan Jiang." Brengsek. Orang yang mengklaim hadiah dengan peta palsu ini meremehkan klan Jiang. Nafsu makannya sangat besar, melahap 10.000 tael emas sekaligus. Terlebih lagi, dia menulis kata-kata, "bajingan bodoh," dengan begitu terang-terangan di peta. Dia jelas-jelas melakukannya dengan sengaja, betapa menjijikannya dia, sampai melakukan hal yang menyebalkan seperti itu. Tak masalah kalau kamu pakai peta palsu dan mengklaim hadiahnya, lakukan saja diam-diam. Tapi kamu masih menulis kata, "bajingan bodoh," di peta itu. Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajahku?
Yang terburuk, aku, Jiang Mingsun, membaca kata-kata, bajingan bodoh, seperti orang bodoh. Sudah cukup, Jiang Mingsun merasakan api berkobar di hatinya, ia tak bisa tenang. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Ia berteriak dengan marah dan melancarkan pukulan serta tendangan ke meja dan kursi di sekitarnya. Hal ini terus berlanjut hingga semua yang terlihat hancur berkeping-keping, hingga ia merasa lebih baik. Namun, ketika dipikir-pikir, barang-barang ini juga cukup berharga. Jika ditotal, nilainya setidaknya 10.000 tael emas. Semua uang ini lenyap begitu saja. Api di hatinya kembali menyala. Di dalam ruang mewah di Paviliun Liusang. Ketika Paviliun Liusang berubah menjadi tumpukan puing, banyak orang mengira perlu waktu setidaknya 3 bulan sebelum Paviliun Liusang dapat dibuka kembali. Entah bagaimana Jin Dabao berhasil melakukannya, tetapi Paviliun Liusang secara ajaib dibangun kembali dalam 3 hari. Lebih jauh lagi, Paviliun Liusang bahkan lebih tinggi dan lebih mewah daripada sebelumnya. Bisnis pun kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Seorang pelayan membawakan uang kertas senilai 10.000 tael emas dan menyerahkannya kepada Fatih Jin. Raut wajahnya penuh kekaguman saat ia berkata, "Tuan muda, seperti dugaan Anda, sekelompok orang itu tidak tahu seperti apa bentuk peta itu. Bayangkan saja, kita bisa menukarnya dengan uang." Fatih Jin tertawa terbahak-bahak saat menerima uang kertas itu. Lemak di wajahnya bergetar saat ia tersenyum cerah, pantas saja putranya begitu bodoh, ayahnya sendiri juga bodoh. Uang yang digunakan untuk membangun kembali Paviliun Liusang semuanya telah diperoleh kembali, dan bahkan lebih. Fatih Jin dengan hati-hati menyimpan uang kertas itu, lalu berkata kepada pelayan, "Carilah orang yang bisa membawa peta-peta itu ke pusat kota air putih untuk dijual. Katakanlah itu peta yang bocor dari kediaman Jiang. Jual setiap peta seharga 1.000 tael perak. Para kultivator yang merasa kuat pasti akan membelinya." Pelayan itu berkata dengan ragu, "Apakah kita menjual ini tanpa mengubahnya? Itu kurang bagus, mungkin kita harus mengubah kata-katanya." Si gendut bergumam dalam hati, "Memang, ini kurang tepat. Kalau kita jual begitu saja tanpa kembalian, itu tidak akan menunjukkan kejeniusan si gendut ini. Bagaimana kalau begini?" Mata si gendut berbinar saat ia terus tersenyum, tambahkan, "Besar, di depan, si tolol. Pastikan kau menulisnya dengan puitis. Aku tidak perlu mengajarimu cara melakukannya, kan?" Pelayannya hampir muntah darah. Perubahan seperti ini seperti tidak ada perubahan sama sekali. Kuncinya adalah kata-kata, "bajingan bodoh." Itulah kenapa saya menyarankan untuk mengubahnya. Bayangkan saja kamu hanya menambahkan, "besar," di depannya. Bukankah ini lebih menyebalkan? Akhirnya, pelayan itu tak kuasa lagi menahannya. Ia bertanya, "Tuan muda, bukankah Tuan muda selalu bilang kalau berbisnis, Tuan muda tidak boleh menipu yang tua maupun yang muda? Bukankah itu yang Tuan muda lakukan sekarang?" Fatih Jin tersenyum dan memarahinya. Ia menggunakan kipas lipat emas di tangannya untuk memukul kepala pelayan dengan keras, tidak mencurangi yang tua maupun yang muda, itu merujuk pada orang normal. Apakah orang yang mau menerima kata-kata, "bajingan bodoh," itu orang normal? Fatih Jin menghela napas berat sambil membuka kipas lipat dan mengipasi dirinya sendiri. Ia berkata dengan nada menyesal, "Kecerdasanku terlalu tinggi. Sungguh merugikan. Sepertinya tak seorang pun di dunia ini yang mengerti aku." Betapa kesepiannya. Sebelum si gendut selesai bicara, pelayan itu segera berlari keluar. Ia merasa perutnya mulas. Jika ia terus di sini, ia akan memuntahkan makan siang yang baru saja dimakannya. Di dalam formasi ilusi, di tepi sungai Zuang, Xiao Chen terbaring tak bergerak. 3 hari telah berlalu dan kulitnya yang kering mulai membaik. Namun, ia masih tampak kurus kering, seolah-olah kekurangan gizi. Racun menumpuk di kulitnya, menyebabkan kulitnya yang putih menjadi gelap. 3 hari berlalu, dan awan gelap berkumpul di langit, membuat seluruh tempat menjadi suram. Dalam sekejap mata, tetesan air seukuran kacang jatuh dari langit, membasahi wajah Xiao Chen dengan suara gemericik. Hujan deras mengguyur deras, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Permukaan air sungai Zuang naik dan air yang bergolak melonjak deras, menyembur dengan kecepatan tinggi. Cici, tetesan air hujan jatuh di mata Xiao Chen yang tertutup rapat, kelopak matanya tak kuasa menahan diri untuk berkedut 2 kali. Setelah sekian lama, matanya yang tertutup rapat membuka sedikit celah. Air hujan merembes melalui celah itu, memasuki matanya tanpa ampun. Langit diselimuti kabut, membuatnya tampak samar dan tak jelas. Di tengah hujan dan kabut, ia seakan melihat orang tuanya dari kehidupan sebelumnya. Karena kepergiannya, ibunya menangis setiap hari dan ayahnya mendesah sepanjang hari, rambut hitam halus mereka memutih. "Ayah, ibu," gumam Xiao Chen pelan.
Ia tak yakin apakah air di matanya itu air hujan atau air mata yang terus mengalir. Ia belum pernah merasa sesepi ini seumur hidupnya. Meskipun dunia ini begitu luas, ia tak menemukan tempat berteduh dari hujan deras ini, bahkan gubuk jerami sekalipun. Dia bersusah payah mengulurkan tangan kanannya ke langit, mencoba meraih gambaran samar namun familiar dari kedua orang tuanya. Hujan seukuran kacang terus-menerus mengguyur tangan kanan Xiao Chen, memadamkan delusinya tanpa ampun. Bayangan orang tuanya perlahan menghilang, berubah menjadi sosok lain yang familiar di Mohe City. Ia melihat Xiao Yulan yang patah hati, memperhatikannya meninggalkan kota Mohe. Yelan, Xiao Linger, dan rekan-rekannya dari ujian hutan suram berlutut di hadapan Xiao Xiong, memohon belas kasihan bagi Xiao Chen. Kemudian ia melihat Feng Feixue, mengenakan pakaian pria. Ia memegang kipas lipat, tampak anggun dan elegan. Berbagai kenangan masa lalu melintas di benak Xiao Chen. Mohe City, aku sudah lama pergi, apakah kamu masih mengingatku? Sepupu Yulan, apakah kamu pergi ke sekolah Qin Surgawi bersama Xiao Jian? Xiao Jian, apakah kebencianmu padaku berkurang karena kepergianku? Feng Feixue, pertama kau memberiku kuali obat naga biru, lalu kau memberiku seni terbang awan naga biru, siapa sebenarnya kau? Xiao Xiong, kenapa aku diusir hanya karena aku memiliki roh bela diri naga biru? Kenapa kau begitu kejam? Semua gambaran samar di langit lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan kabut dan hujan deras, menghapus kenangan Xiao Chen. Ketika semua kenangan itu sirna, hati Xiao Chen kembali jernih. Air di matanya menghilang, ia merenung memandangi hujan yang turun. Xiao Chen meronta sejenak sebelum akhirnya berhasil duduk. Ia menggunakan tangan kanannya untuk menopang berat badannya sambil perlahan berdiri. Ia terhuyung-huyung saat tubuhnya bergoyang. Karena ia berbaring di tanah terlalu lama, sirkulasi darah di tubuhnya tidak lancar. Ia merasa pusing dan hampir pingsan lagi. Setelah beberapa saat, sirkulasi darahnya membaik. Xiao Chen menuju ke tepi sungai Zuang, menerjang hujan lebat sambil berjalan perlahan. Sebuah bayangan cermin buram muncul di air, memperlihatkan tubuh kurus kering dan kulit hitam Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum getir pada dirinya sendiri sambil bergumam, teknik bela diri tingkat surga. Aku memang belum cukup kuat untuk melakukannya. Jika aku melakukannya lagi, aku mungkin akan mati mengenaskan di tempat. Tiba-tiba, dia teringat saat pertama kali dia mengeksekusi kembalinya naga Azure, saat dia diselamatkan oleh Xiao Yulan, perawatannya yang teliti, serta meja yang penuh dengan hidangan lezat. Kini, mereka berdua telah berpisah. Entah kapan mereka akan bertemu lagi. Ia tak kuasa menahan rasa sedih di hatinya. Sambil merenungkan pikirannya dan basah kuyup karena hujan, Xiao Chen pergi dan menemukan sebuah batu datar. Ia ragu sejenak sebelum duduk bersila di atasnya. Ia mengeluarkan buah 7 daun dari cincin semestanya. Aroma obat yang menyegarkan langsung tercium. Lapisan ki keemasan yang tampak padat menyelimuti buah itu, bahkan hujan pun tak mampu menembusnya. Xiao Chen tanpa ragu menelan harta karun alam yang bahkan ular berkaki hitam pun tak berani menelannya. Ki dan darahnya saat ini sangat lemah. Meskipun ia sudah meminum pomelo inti merah, itu belum cukup, ia butuh lebih banyak lagi. Dia tidak perlu khawatir ki dan darahnya menjadi tidak terkendali, menyebabkan dirinya menjadi terlalu jenuh dan meledak hingga mati. Begitu buah 7 daun masuk ke mulutnya, ia berubah menjadi cairan obat yang menyejukkan, mengalir di sepanjang meridian Xiao Chen dan bersirkulasi ke seluruh tubuhnya. Setelah satu siklus, energi mengerikan terpancar dari seluruh tubuh Xiao Chen. Ki dan darah yang luar biasa dahsyat bergejolak di tubuhnya tanpa henti. Ki dan darah tersebut mengalir mengikuti titik-titik akupuntur di sepanjang meridian dan mengalir deras ke titik akupuntur Tianding di otaknya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya keemasan samar. Ketika hujan seukuran kacang jatuh ke atasnya, ia langsung berubah menjadi uap. Dalam waktu yang sangat singkat, batu datar itu tertutup kabut putih. Di tengah uap, tampak sesosok manusia yang memancarkan cahaya keemasan. Sosok itu tampak begitu suci dan sakral di tengah hujan. Bunga 7 daun menumbuhkan satu kelopak setiap 10 tahun sekali. Butuh waktu 70 tahun agar ke-7 kelopaknya tumbuh sempurna. Buah 7 daun baru akan muncul 20 tahun kemudian. Buah 7 daun membutuhkan waktu total 90 tahun untuk tumbuh. Selama masa ini, buah 7 daun terus-menerus menyerap energi spiritual paling murni dari langit dan bumi. Ketika akhirnya berbuah, esensi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Inilah esensi yang paling murni dan paling pekat. Esensi ini dapat meningkatkan kultivasi seorang murid bela diri satu tingkat ketika dikonsumsi.
Meskipun Xiao Chen telah mengantisipasi kekuatan buah 7 daun, ia meremehkan esensi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Ia hampir kehilangan kendali. Xiao Chen dengan cepat mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan obat yang mengamuk ini. Uap ungu mengepul dari kepalanya. Daging dan kulit Xiao Chen yang dangkal dapat terlihat perlahan-lahan dipupuk dengan mata telanjang. Kulit yang kering perlahan-lahan menjadi jenuh. Pipinya yang hitam tampak seperti dipahat dengan pisau, sudut-sudutnya jelas dan tegas, memberi kesan seperti pedang yang sedang dihunus, tekanan yang terasa saat seseorang memamerkan kemampuannya. Setelah mantra guntur ungu melakukan 3 siklus kecil, Xiao Chen berhasil mengendalikan kekuatan obatnya. Ia terus mengedarkan mantra guntur ungu. Ia siap memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya di tengah hujan deras ini. Di langit, awan gelap menutupi matahari. Di balik awan, suara guntur terus menggelegar. Hujan deras yang tak henti-hentinya semakin deras diterpa angin. Terdengar suara angin, hujan, guntur, derasnya sungai, dan suara air terjun yang jatuh ke tanah di sekitarnya. Jauh di kejauhan, terdengar kicauan serangga dan geraman binatang roh. Saat suara-suara ini memasuki telinga Xiao Chen mencapai kondisi kejernihan mental, kondisi di mana ia kehilangan jati dirinya. Ia mengembara antara kenyataan dan ilusi, merasakan dan menghayati segala sesuatu di antara langit dan bumi. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu selama 1 siklus. Kekuatan obat yang dahsyat yang terkandung dalam buah 7 daun menyatu dengan energi spiritual yang diserap oleh mantra ilahi guntur ungu dan mengalir ke dalam dantian. Ledakan. Di tempat roh bela diri berada, tak ada penghalang. 10 awan putih langsung meledak, menjadi gumpalan tak berbentuk. Awan-awan itu lenyap dan genangan air jernih muncul di ruang gumpalan tak berbentuk itu. Ukuran kolam ini setidaknya 2 kali lipat ukuran saat Xiao Chen naik ke alam kultivasi terakhir kali. Ia merasakan energi yang terkandung di dalamnya dan merasa sangat gembira. Ia bahkan mampu meningkatkan kultivasinya langsung ke puncak master bela diri tingkat medial. Ia hanya sedikit kurang untuk mencapai master bela diri tingkat superior. Xiao Chen sudah lama mampu menembus ranah kultivasi berikutnya. Ia telah menekan energi ini, memperkuat fondasinya. Ia tidak menyangka bahwa dengan persiapan yang matang, ia mampu melompat ke master bela diri tingkat menengah menggunakan buah 7 daun. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh guntur yang sangat keras. Di bawah arahan guntur, banyak suara ledakan meraung di dalam tubuh Xiao Chen. Terdengar suara gemuruh guntur yang keras di setiap 700 titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Suara itu seakan sinkron dengan guntur di langit. Tidak jelas apakah guntur dari langit yang memicu ledakan di tubuh Xiao Chen, atau sebaliknya. Setiap kali suara guntur menggelegar dari titik akupunturnya, Xiao Chen dapat merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya meningkat secara signifikan. Suara-suara gemuruh ini sebenarnya sedang menempa tubuhnya. Xiao Chen tiba-tiba teringat sebuah bagian dalam kompendium kultivasi. Ketika mantra ilahi guntur ungu dikultivasikan hingga tingkat ketiga, setiap kali ia mencapai tingkat kultivasi tertentu, akan ada kemungkinan terjadinya fenomena aneh yang memberinya peluang besar untuk berkultivasi. Menurut legenda, setelah ia mencapai lapisan ketujuh, setiap kali ia maju, ia harus menghadapi sambaran petir. Legenda ini tampaknya memang benar. Ketika guntur benar-benar berhenti, mantra ilahi guntur ungu tiba-tiba mulai berputar. Kecepatan putarannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mantra ilahi guntur ungu juga telah maju. Derasnya hujan perlahan mereda dan awan gelap pun menghilang. Matahari kembali bersinar dan hutan kembali semarak. Terdengar berbagai macam suara burung dan binatang. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya, api sejati guntur ungu tiba-tiba menyembur keluar dari pori-porinya sebelum berkumpul dan berubah menjadi bola api ungu yang berkilauan. Bola itu melayang di depannya. Ketika mantra ilahi guntur ungu mencapai lapisan ketiga, terjadi beberapa perubahan kualitatif pada api sejati guntur ungu. Api tersebut akhirnya menghasilkan api asal, bukan lagi api tanpa sumber. Dengan pikiran Xiao Chen, manifestasi api sejati guntur ungu berubah menjadi cahaya ungu dan memasuki mata kanannya. Lautan api tak terbatas langsung muncul di mata kanannya. Seolah-olah alam semesta dipisahkan oleh api. Akhirnya, alam semesta tak terbatas itu menyatu dan api ungu itu berubah menjadi cahaya ungu. Perlahan-lahan menghilang dari mata Xiao Chen. Matanya kembali ke tampilan damainya yang normal. Xiao Chen melompat turun dari batu. Ia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang tak terbatas. Setiap gerakannya mengandung kekuatan yang dahsyat. Ia menginjak tanah berlumpur dan berjalan menuju tepi sungai. Xiao Chen melambaikan jarinya, dan api ungu berbentuk belah ketupat muncul di matanya. Api itu memancarkan cahaya yang sangat aneh.
Api yang berkobar muncul di tangannya dan jatuh perlahan ke permukaan sungai Zhuang. Ci, ci, ci. Ketika api yang mengerikan itu mendarat di permukaan sungai, api itu terbakar, mengeluarkan suara mendesis. Setelah waktu yang lama, api ungu itu menghilang. Namun, permukaan air sungai Zhuang menyusut hingga 1 jari. Ketika Xiao Chen melihat kekuatan api sejati guntur ungu, ia menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak pernah menyangka, setelah memadatkan api asal api sejati guntur ungu, kekuatannya akan begitu dahsyat. Xiao Chen mengeluarkan sebatang kayu dan menegakkannya di tanah. Ia memegang pedang bayangan bulan dan meningkatkan konsentrasinya hingga mencapai puncaknya. Ia memasuki keadaan hampa pikiran, langit dan bumi melayaniku, dan pedang ini. Mengambil pedang, tebas, sua. Xiao Chen terus-menerus menebas tiang kayu yang terpotong menjadi 10 bagian sebanyak 9 kali. Tiang kayu yang luar biasa ringan ini tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak goyang. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak, ia tersenyum lebar. Ia hampir mencapai kesempurnaan agung dari teknik menghunus pedang ini. Xiao Chen mengeluarkan kelopak bunga 7 daun dari cincin semesta. Xiao Chen merenung sejenak. Ia kembali ke batu datar itu dan duduk bersila. Ia memetik sekuntum bunga merah dan perlahan memasukkannya ke dalam mulut. Kelopak bunga itu langsung meleleh saat ditaruh di mulut. Seketika, bunga itu meresap ke kulit dan daging Xiao Chen, membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Tak ada bagian tubuhnya yang tak terasa sakit, rasanya seperti ditusuk jarum. Xiao Chen mengatupkan rahangnya dan menahannya. Inilah bunga 7 daun yang sedang membersihkan sumsumnya, jadi, ini adalah rasa sakit yang perlu. Xiao Chen merasa kulitnya seperti terkelupas. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, ia merasakan sakit yang luar biasa. Xiao Chen tidak berani membuka mulut, ia takut jika ia membuka mulut, ia akan menggigit lidahnya sendiri. Dalam sekejap, wajahnya dipenuhi keringat yang begitu banyak, seolah-olah ia baru saja mandi. Rasa sakit yang tak tertahankan itu terus berlanjut dan baru hilang setelah 2 jam. Begitu rasa sakitnya hilang, Xiao Chen merasakan pori-porinya terbuka. Ia merasakan rasa nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulit hitamnya berubah drastis, menjadi seputih salju dan membuat orang merasa bahagia. Xiao Chen jelas merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat pesat. Ia merasa gembira. Tanpa ragu lagi, ia memasukkan kelopak bunga putih ke dalam mulutnya. Akhirnya, Xiao Chen menelan ke-7 kelopak bunga yang berbeda warna. Semua ini menyebabkan siksaan yang tidak manusiawi bagi Xiao Chen. Setiap kali ia menelan 1 kelopak, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Xiao Chen hampir pingsan karena rasa sakit yang tak terlukiskan saat ia menelan kelopak ke-7. Jika bukan karena semangatnya yang lebih kuat dari biasanya, Xiao Chen pasti sudah pingsan sejak lama, takkan pernah bangun lagi. Dor, dor, dor. Xiao Chen berdiri di atas batu, tulang-tulangnya retak dan berderak. Setelah membersihkan sumsum 7 kali, tulang-tulangnya mulai membentuk kembali dirinya sendiri. Setelah renovasi selesai, Xiao Chen menyadari ia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Tingginya yang semula 1,7 meter kini menjadi 1,8 meter. Pertumbuhannya mencapai 10 cm. Wajahnya yang tampak dipahat pisau menjadi semakin tampan. Aura yang kuat menjadi lebih tenang, seperti pedang berharga yang sedang disarungkan. Sesekali, kilatan cahaya terang melintas di mata Xiao Chen. Auranya langsung berubah tajam, bagaikan pedang berharga yang terhunus, memancarkan cahaya dingin dan tajam ke segala arah. Tubuhnya telah ditempa oleh guntur surgawi, dan kini, sumsumnya telah dibersihkan oleh 7 kelopak bunga 7 daun. Kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Xiao Chen melompat turun dari batu dan melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat ke batu besar di dekatnya. Ia tidak menggunakan esens apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Ledakan, retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di batu besar itu. Retakan-retakan itu terus meluas dan batu itu berubah menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, berterbangan liar ke udara. Xiao Chen memandangi pecahan-pecahan batu yang jatuh ke tanah. Ia mendesah dalam hati. Saat Xiao Chen pertama kali tiba di dunia ini, ia tidak mampu memadatkan roh bela dirinya. Saat itu, impian terbesarnya adalah berlatih hingga memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Hal ini karena ada beberapa orang di dunia ini yang tidak mampu memadatkan jiwa bela diri mereka, tetapi mampu meninggalkan jejak dengan melatih tubuh fisik mereka. Ia tidak menyangka akan mampu meraih tahap keberhasilan kecil dalam melatih tubuh, meski kini berada di jalur yang berbeda. Matahari yang cerah menggantung tinggi di atas, menyinari seluruh daratan. Permukaan sungai Zhuang berkilauan, memantulkan cahaya matahari yang cemerlang.
Xiao Chen bersandar di batu dan mengeluarkan peta dari cincin semesta, yang membuatnya dikejar. Ia telah memeriksa peta itu berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak menemukan apapun. Lokasi sisa-sisa kuno di peta seharusnya berada di suatu tempat di pedalaman hutan Savage. Sayangnya, Xiao Chen belum pernah ke pedalaman hutan Savage sebelumnya. Ia tidak dapat menentukan lokasi persisnya berdasarkan peta. Peta ini mengharuskan seseorang untuk sangat mengenal bagian dalam Savage Forest agar dapat memahaminya. Sisa-sisa orang kuno pasti memiliki banyak harta, senjata roh, baju zirah, teknik bela diri kuno, harta karun rahasia, semua ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Xiao Chen. Era kuno itu 10.000 tahun lebih awal daripada dinasti Tianwu. Ini adalah momen paling gemilang bagi umat manusia. Jalan-jalan di seluruh kerajaan dipenuhi orang-orang suci, mereka mampu membelah gunung dan mengalihkan sungai. Bahkan ada legenda yang mengklaim bahwa dewa-dewa bela diri lahir pada masa itu. Mereka mampu mencabut bintang dan bulan dari langit atau menyemburkan bintang dari mulut mereka. Sayangnya, masa kejayaan itu terkubur dalam sungai waktu. Hampir tak ada warisan manusia purba yang terlestarikan. Antara dinasti Tianwu dan era kuno, terdapat kekosongan sejarah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama periode tersebut. Orang-orang kuno seakan lenyap tanpa jejak. Kebanyakan orang berpikir bahwa orang-orang kuno dimusnahkan oleh iblis-iblis dari dunia iblis. Lagi pula, begitulah cara dinasti Tianwu dihancurkan. Namun, selain dari 3 tanah suci, tidak ada yang tahu kebenarannya. Ketiga tanah suci tidak pernah mengungkapkan berita apapun tentang zaman kuno. Xiao Chen sangat tertarik pada zaman kuno. Ia memiliki sedikit kecurigaan bahwa roh bela diri naga biru di tubuhnya mungkin telah muncul saat itu. Sayangnya, dia tidak mengenal bagian dalam Savage Forest, peta di tangannya tidak berguna. Aku harus bekerja dengan seseorang, pikir Xiao Chen dalam hati. Saat Xiao Chen memikirkannya, ia langsung teringat seseorang. Itu pasti dia, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, ia menyalurkan indera spiritualnya ke dalam giok darah roh. Ia melihat Xiao Bai yang tak sadarkan diri, dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Kilatan niat membunuh muncul di matanya saat ia bergumam, sudah waktunya pergi. Kebetulan, aku bisa menangani kedua masalah ini bersama-sama. Xiao Chen meninggalkan formasi ilusi dan menuju ke pinggiran hutan Savage. Tak lama kemudian, ia bertemu sekelompok kultivator yang sedang berlatih di hutan Savage. Penampilan Xiao Chen kini sangat berbeda dari sebelumnya. Temperamennya yang semula muda dan lembut telah lenyap, berubah menjadi sangat tenang. Kelompok kultivator itu tidak terlalu memperhatikan ketika Xiao Chen lewat. Namun, setelah Xiao Chen menjaga jarak tertentu, salah satu kultivator sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluarkan sebuah potret. Lihat, bukankah orang itu terlihat seperti orang yang dicari oleh klan Jiang? Tanya kultivator itu sambil memegang potret itu. Ketika orang-orang di sampingnya memperhatikan dengan saksama, mereka berkata, tidak juga, orang-orang klan Jiang bilang dia pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Orang yang baru saja lewat itu tidak punya temperamen seperti anak muda. Orang lain berkata, dia jelas tidak mirip dengannya. Orang yang baru saja lewat adalah seorang master bela diri tingkat menengah. Namun, orang-orang dari klan Jiang mengatakan bahwa orang di potret itu adalah seorang murid bela diri tingkat tinggi. Mustahil seseorang bisa meningkatkan kultivasinya begitu banyak hanya dalam beberapa hari ini. Namun, saya merasa ada beberapa kemiripan, saya tidak yakin bagaimana, tetapi saya hanya merasa begitu. Orang lain di sampingnya memberikan pendapat yang berlawanan. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria dengan bekas luka pedang yang mengerikan di wajahnya. Ketika ia melihat punggung Xiao Chen, ia terdiam. Setelah sekian lama, ia berkata dengan nada cemberut, itu orang di lukisan itu. Meskipun ia telah berganti pakaian, ia tidak mengganti sepatunya. Anggota kelompok lainnya melirik sekilas. Memang, sepatu di potret itu persis sama dengan yang dikenakan orang itu. Setelah mereka menemukan petunjuk ini, semakin mereka mengamati, semakin mereka menyadari kemiripannya. Mereka kini yakin bahwa dialah orang itu. Bos, haruskah kita? Klan Jiang menawarkan hadiah 1000 tael emas. Jumlah itu sama dengan seluruh pendapatan kelompok selama setahun. Benar, dia hanya seorang master bela diri tingkat menengah. Kami semua di sini adalah master bela diri. Lagi pula, bos, Anda berada di puncak master bela diri. Tidak perlu takut. Pria berbekas luka itu tersenyum sinis. Kau pikir aku bodoh? Aku sudah mengirim saudara ke-9 untuk mengikutinya. Seharusnya dia meninggalkan beberapa tanda, menunggu kita bertindak. Bos memang bos, Anda jauh lebih berpandangan jauh ke depan daripada kami. Kelompok itu segera menyanjungnya.
Tatapan mata yang tajam dan kejam terpancar di mata lelaki berbekas luka itu ketika dia memarahi mereka dengan nada bercanda, "Jangan banyak bicara omong kosong dan cepat ikuti aku." Sebelum rombongan bergerak terlalu jauh, mereka melihat tanda yang ditinggalkan oleh saudara kesembilan mereka. Mereka langsung merasa gembira dan mempercepat langkah. Raut keserakahan terpancar di mata mereka ketika memikirkan hadiah 1000 tael emas dari klan Jiang. Di mana tanda-tanda saudara kesembilan? Mengapa hilang? Kelompok itu menemukan bahwa tanda-tanda yang membimbing mereka tiba-tiba menghilang setelah mereka menempuh jarak yang cukup jauh. Pria berbekas luka itu melihat tumpukan abu di depannya. Ia merasakan firasat buruk di hatinya, di mana saudara kesembilan. Kemana dia pergi? Sekalipun dia terbunuh, pasti masih ada mayatnya. Aku melihatnya. Xiao Chen ada di sana. Tiba-tiba, seseorang di kelompok itu berteriak keras. Kelompok itu melihat ke arah yang ditunjuknya. Mereka langsung melihat Xiao Chen di samping pohon. Ketika pria berbekas luka itu mendengar suaranya, ia segera menyingkirkan keraguan di hatinya dan melihat ke arah itu juga. Ia hanya melihat Xiao Chen berdiri di samping pohon tanpa bergerak, seolah-olah ia sudah menduga kedatangan rombongan itu. Wajahnya tanpa ekspresi terkejut dan pupil matanya yang hitam mengecil, membuat orang-orang tak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Tiba-tiba, pria berbekas luka itu merasa ada yang tidak beres. Ia ingin berteriak untuk menghentikannya. Namun, orang-orang ini sudah terlanjur dirasuki keserakahan dan menghunus pedang mereka, menyerbu Xiao Chen. Xiao Chen tiba-tiba membuka mata kanannya dan auranya berubah. Pakaian dan rambut hitamnya berkibar-kibar. Ia tampak seperti pedang berharga yang terhunus, memancarkan cahaya dingin dan tajam. Tampaknya ada api tak terbatas yang menyala di kedalaman matanya. Api itu kemudian berkumpul dan membentuk belah ketupat api ungu. Api ungu ini terhubung dengan indera spiritual Xiao Chen. Ia diam-diam telah menanam benih api di tubuh orang-orang ini. Seketika, Xiao Chen membuka mata kanannya dan membentuk cahaya ungu, benih api di tubuh orang-orang ini pun terbakar. Mereka dilalap api ungu dan berubah menjadi abu sebelum sempat berteriak kaget. Pria berbekas luka itu merasa ada yang tidak beres dan ia pun mundur. Namun, tangan kirinya masih terbakar. Ia dengan tegas mengambil pedangnya dan memotong tangan kirinya. Melihat tumpukan abu di tanah, rahangnya ternganga dan ia tak bisa berkata-kata. Wajahnya dipenuhi kengerian. Sekelompok orang yang bersemangat berubah menjadi tumpukan abu tanpa tanda atau peringatan. Apakah ini iblis? Pria berbekas luka itu akhirnya tahu apa tumpukan abu yang dilihatnya tadi. Namun, kini sudah terlambat. Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan di tangannya dan perlahan berjalan menghampirinya. Hutan ini sangat sunyi saat ini, hanya suara langkah kaki Xiao Chen yang tersisa, begitu pula debaran jantung pria berbekas luka itu.